Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya dari mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, program studi S1 Farmasi dengan NRP 244302123. Pada kesempatan kali ini saya memiliki tugas untuk membuat video dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa video yang saya buat ini adalah untuk tugas, jadi apabila ada kesalahan kata maupun fakta yang saya berikan mohon dimaklumi ataupun bisa dikoreksi. Baik, saya mulai. Pertama-tama saya mulai dari proses kelahiran Pancasila itu terlebih dahulu. Proses kelahiran Pancasila diawali dari proses perumusan dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa kita singkat menjadi BPUPKI. Di persoalan yang mengemuka pada rapat tersebut yaitu persoalan tentang perumusan dasar negara Indonesia. Tampil 3 orang pembicara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, kedua Supomo, ketiga Pak Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara kita, dan Pak Soekarno menamainya dengan nama Pancasila yang berarti 5 dasar. Isi dari Pancasila tersebut adalah yang tidak lain: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di pembukaan UUD 1945 yang secara konstitusional sudah sah dan benar sebagai dasar negara kita, Republik Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku sama sekali dan tidak bersifat tertutup, namun bersifat sangat terbuka. Namun juga keterbukaan ideologi Pancasila itu bukan berarti bisa mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, namun mengeksplisitkan wawasan secara konkret sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah yang baru. Berbasis pada Pancasila, Indonesia pada masa lalu mampu menghadapi banyak masalah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Maka pada hari ini, dengan Pancasila itulah kita bisa menyelesaikan segala macam persoalan bangsa yang terjadi di negara kita ini. Ketika kelompok sana berbicara tentang ideologi lain, ketika ada ancaman tentang disintegrasi bangsa, ketika ada perbedaan pilihan atau pendapat yang dapat memecah belah bangsa kita, maka tidak ada cara lain untuk kita kembali bersatu yaitu dengan Pancasila itu sendiri. Namun kembali pada Pancasila itu tidak hanya sekedar slogan, semata. Tidak cuma kita bisa menghafal Pancasila kemudian kita mengucapkannya dengan lantang untuk mendapatkan pengakuan. Bukan juga kita harus mengibarkan bendera yang bergambarkan Garuda Pancasila. Kita menganggap diri kita Pancasila, bukan seperti itu. Karena berpancasila berarti mengimplementasikan sila-silanya dengan penuh kesadaran. Berpancasila berarti berketuhanan yang Maha Esa, beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing tanpa mendiskriminasikan suatu agama yang lain atau suatu pemeluk agama yang lain. Kemudian yang kedua, berpancasila berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi setiap manusia, berani membela kebenaran, mengatakan yang benar adalah benar, bukan malah membela yang salah untuk menjadi yang benar. Jangan mengaku berpancasila jika masih korupsi, memanfaatkan kewenangan jabatan yang tinggi, ataupun menerima gratifikasi. Dan yang ketiga, berpancasila berarti menempatkan persatuan,
kesatuan, serta kepentingan negara di atas semua kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Kemudian yang keempat, berpancasila berarti mengakui bahwa setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama rata. Maka kita bisa terbuka pada perbedaan pendapat karena kita mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang kelima, berpancasila berarti mengembangkan sikap adil terhadap sesama, bahwa setiap kita adalah bagian dari keluarga yang senantiasa bersama dalam keadaan suka maupun duka. Maka tolong menolong dan bergotong royong harus bisa menjadi budaya kita dalam menghadapi semua persoalan yang ada di sekitar kita. Itulah nilai-nilai Pancasila yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita ketika bermasyarakat maupun bernegara. Pancasila bukan hanya sekedar aksesoris dinding kampus, dinding perkantoran, atau bagian hafalan kitab belaka, tapi Pancasila harus bisa menjelma dalam setiap suka dan duka perjuangan kita. Jika ada yang bertanya kepada kita, di manakah saktinya Pancasilamu itu? Kita harus bisa menjawab dengan tegas bahwa Pancasila sakti karena kita selalu menghidupi nilai-nilai terkandung dalam Pancasila secara sadar, dalam keutuhan, otak, mulut, tangan, pikiran, lisan. Itulah kesaktian Pancasila. Sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah pengucapan, salah fakta yang saya berikan, mohon dikoreksi, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, sore, malam.